Selamat siang Pak, nama saya Henggi Wijaya, NIM saya 8020190053. Saya dari kelas 04 MTP. Di sini saya ingin menjelaskan program yang saya buat, yaitu program data barang. Yang pertama adalah activity main, di mana di sini saya menambahkan tombol di bawah sini. Ya, di sini saya menambahkan tombol. Kemudian activity tambah data, di mana setelah kita tekan tombol ini kita akan menuju ke activity tambah data. Ini kita akan mendapati 3 buah kolom. Yang pertama adalah nama barang, yang kedua adalah jenis barang, yang ketiga adalah jumlah barang. Kemudian di sini ada tombol simpan. Lalu di bawahnya ada activity ubah data. Di sini kita bisa mengubah data yang telah kita masukkan. Dan activity ubah data ini berada pada ketika kita telah memilih salah satu item yang berada di view barang ini. View barang Henggi Wijaya 8020190005. Di sini bisa diperhatikan ada 4 buah item. Yang pertama ada teks ID, yang kedua adalah teks nama, yang ketiga ada teks jenis, yang keempat adalah teks jumlah. Di sini saya telah memasukkannya ke dalam sebuah constraint layout yang berada di dalam view. Kemudian di dalamnya berikut adalah data-data yang ada di dalam main activity. Yang pertama adalah file dari barang tersebut. Ini nanti kita akan sambungkan ke adapter view barang. Kemudian di sini ada simpan data di array, file DB saya, yaitu ini database saya. Kemudian data saya cursor DB baca semua data. Ini nanti ada berada di DB saya juga. Kemudian kita panggil semua data-data ini. Di bawahnya ada file dari tombol yang tadi. Tombol yang akan membawa kita ke activity tambah data. Kemudian di sini kita panggil simpan data di array, function di atas ini kita panggil di bawah sini. Kemudian value yang ini kita akan gunakan untuk menampilkan view barang. Jadi di adapter view barang ini kita dapat lihat ada beberapa. Yang pertama private context, kemudian private array list. Di sini yang tadi saya sebutkan barang ID, barang nama, barang jenis, dan barang jumlah. Kemudian di adapter view barang ini saya masukkan di mana nanti akan bisa dipanggil dengan nama-nama ini. Dipanggilnya berada di sini di my activity. Di sini dipanggil, kemudian di atas ini dan di sini. Lalu di sini kita bisa lihat folder txt. Di sini kita harus memasukkan dulu untuk isi dari txt tersebut. Kemudian nanti kita panggil satu persatu txt ID, nama, jenis, jumlah. Di sini ada layout utama. Layout utama ini adalah layout yang akan dipakai untuk menutupi semuanya. Jadi view barang ini dia akan muncul di bagian utama, walaupun dia bukanlah layout utama. Layout utamanya adalah activity main. Dan view barang ini bisa tampil jika kita menggunakan ini, layout utama. Di sini kemudian kita panggil di atas folder, kita masukkan dalam folder, kemudian kita panggil value tersebut di sini, private array di sini. Setelah kita panggil, untuk bisa memanggil layout utama ini agar kita bisa masukkan ke dalam sini, pertama kita harus memanggil set on click listener. Kemudian kita masukkan ini satu persatu, ID, barang ID, nama, barang nama, jenis, barang jenis, jumlah, barang jumlah, dan konteks start activity. Di sini konteks start activity digunakan untuk bisa menjalankan view barang ini.
Jadi seperti yang kita lihat di sini di main activity, kita bisa melihat di sini bahwa kita akan memanggil RV atau recycle view dari data tersebut. Kemudian di sini adapter yang tadi kita panggil, sehingga nanti semuanya akan berada di seperti ini. Dia akan berbaris seperti ini. Di sini kita panggil konteksnya. Kemudian di DB saya ini ada banyak. Yang pertama adalah saya memasukkan nama database, versi database, serta tabelnya. Di sini kita bisa membuat tabelnya dengan cara menggunakan content value. Di sini kita akan menambahkan data, void tambah data. Void tambah data ini digunakan untuk menambahkan data dari layout tambah data. Di sini kita masukkan kolom nama, kita masukkan nama, kolom jenis, kita masukkan jenis, dan kolom juga kita masukkan jenis. Kemudian di bawahnya adalah void ubah data. Di sini nanti kita akan menjelaskannya. Di sini ada activity ubah data, yaitu layout untuk mengubah data yang telah dimasukkan. Isinya hampir sama dengan yang di atas, hanya kita cukup menambahkan clause-nya. Kemudian kita menambahkan string-nya. Kemudian ini adalah hapus data, di mana kita bisa menghapus data yang telah kita buat. Kemudian di sini ada void on create. Nah, di sini adalah tempat pembuatan tabel tersebut. Jadi string query create table plus table name. Jadi nanti ada table yang dibuat dengan table name yang di atas ini dengan nama barang. Kemudian kolom nama, kolom ID dulu. Kemudian kolom ID kita masukkan di sini. Ini nanti akan dipanggil di bawahnya. Kemudian ini untuk database-nya. Dan di sini untuk membaca semua data yang berada pada database. Kemudian kita akan menuju ke tambah data. Di sini tidak terlalu banyak. Kita hanya menambahkan value dari nama, jenis, jumlah, dan simpan. Di sini simpan digunakan untuk sebagai tuple di layout tambah data ini. Kemudian ketika diklik, maka dia akan menambahkan datanya ke dalam database DB ini. Lalu di bawahnya ada ubah data. Di sini agak sedikit panjang. Yang pertama adalah kita harus memasukkan dulu button ubah yang telah pertama kali kita buat di sini. Ini ubah. Kemudian button ubah itu nanti ketika diklik dia akan memasukkan data-data ini. Yang pertama value dari database-nya kita tentukan dulu, yaitu DB saya, lalu ID, nama barang, jenis barang, jumlah barang. Kemudian nanti ketika sudah diklik, maka semuanya akan dimasukkan ke dalam ubah data barang yang ada di DB saya. Ubah data barang, nanti dia akan dimasukkan ke dalam sini satu persatu berdasarkan pada kolom-kolom yang sudah disesuaikan. Ini teks nomor 2, teks jenis, teks jumlah 2. Di sini adalah tempat teks boxnya. Kemudian di sini ada value dari batang hapus. Ini akan kita jelaskan selanjutnya. Kemudian di sini ada get intent data. Get intent data itu mendapatkan data dari beberapa data di dalam table. Jadi nanti kita panggil dulu value-nya. Setelah kita panggil value-nya, kemudian kita masukkan dulu. Kita buat dulu value-nya yang kedua, yaitu value dari edit text yang di tadi. Kemudian kita panggil, kita masukkan ke dalam value tersebut. Nah, di sini ada konfirmasi. Konfirmasi ini gunakan untuk mengkonfirmasi apakah data yang ingin dihapus itu akan dihapus atau tidak. Di sini
dipanggil konfirmasi atau function konfirmasi. Masukkan ID barang, nama barang, intended string dari table, kemudian alert dialognya, detailnya adalah delete nama barang, set message, positive button, negative button, lalu print and show. Itu saja Pak dari saya.